Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Para siswa sekalian, kita lanjutkan pembelajaran daring kimia dengan materi pengisian konfigurasi elektron pada orbital serta aturan Hahn. Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas bahwa model atom mekanika kuantum menyatakan posisi sebuah elektron itu diwakili oleh kebolehjadian, probabilitas, atau peluang terbesar ditemukannya elektron di dalam ruang yang disebut dengan orbital. Pada gambar kita lihat titik-titik yang merupakan kemungkinan elektron, peluang terbesar elektron yang berada dalam ruang memutari inti atom. 90% dari lingkaran probabilitas ini maka digambarkan oleh persamaan matematika menjadi orbital sebagaimana gambar yang ada pada sebelah kanan. Beberapa bentuk orbital dapat kita lihat di gambar pada layar. Ini orbital S, kemudian orbital P, orbital D, dan orbital F. Ini merupakan gambaran probabilitas ditemukannya elektron berdasarkan persamaan matematika. Di setiap orbital itu maksimum berisi 2 elektron. Sehingga pada subkulit S terdapat 1 orbital, maka maksimum 2 elektron. Pada orbital P terdapat 3 orbital yang memiliki tingkat energi yang sama, maka pada subkulit P masing-masing orbital terdiri maksimum 2 elektron, sehingga jumlah subkulit P 6 elektron. Demikian juga dengan subkulit D. Ada 5 subkulit yang memiliki tingkat energi yang sama, masing-masing maksimum 2 elektron, maka maksimum yang mengisi subkulit D adalah 10 elektron. Pada orbital F ada 7 orbital, masing-masing maksimum berisi 2 elektron, maka pada subkulit F maksimum berisi 14 elektron. Pada pengisian elektron dalam suatu orbital, ada aturan yang dikemukakan oleh ilmuwan dari Jerman, Friedrich Hermann Hahn, dalam penelitiannya menyatakan bahwa elektron tidak akan berpasangan sebelum orbital dengan energi setingkat terisi. Aturan ini dikatakan dengan aturan Hahn. Sebagai contoh misalnya P4, maka elektron akan menempati orbital sendiri-sendiri terlebih dahulu dengan spin searah, baru selanjutnya diisi dengan elektron yang berpasangan dengan arah spin yang berlawanan. Jadi seperti gambar yang ada, bukan berpasangan terlebih dahulu dalam masing-masing orbital. Kita perhatikan di sini ada gambar pada subkulit P, ada orbital Px, orbital Py, dan orbital Pz. Ketiga orbital ini digambarkan dengan 3 kotak. Lalu pengisian 6 elektron pada 3 orbital ini, maka pengisiannya mula-mula masing-masing orbital diisi oleh 1 elektron terlebih dahulu sendiri-sendiri dengan spin searah, baru selanjutnya diisi dengan berpasangan dengan arah spin yang berlawanan. Selanjutnya kita lihat bagaimana pengisian elektron berdasarkan aturan Hahn. Yang pertama subkulit S. Subkulit S berbentuk simetris bola. Tentunya orbital 1s lebih kecil dibandingkan dengan orbital 2s. Orbital 3s lebih besar daripada orbital 2s dan 1s. Orbital S itu digambarkan dengan 1 kotak. Berarti maksimum berisi 2 elektron. Pengisian elektronnya mula-mula diisi dengan 1 arah dengan spin searah, baru kemudian berpasangan. Selanjutnya adalah orbital P. Subkulit P itu distribusi elektron terletak dalam 2 cuping seperti balon terpilin. Kita lihat ada 3 orbital P yang dinamai sesuai dengan orientasinya pada ruang. Ada namanya orbital Px terletak pada sumbu X, Py terarah pada sumbu Y, dan Pz terarah pada sumbu Z. Kotak dari Px, Py, dan Pz kita gambarkan 3 kotak, tentunya maksimum 6 elektron. Pengisian berdasarkan aturan Hahn, maka ke-6 elektron dari 3 orbital ini mula-mula diisi sendiri-sendiri dengan arah spin searah, selanjutnya berpasangan dengan arah spin yang berlawanan.
Berikutnya adalah orbital D. Kita perhatikan ada gambar di sini 5 orbital D. Orbital dx kuadrat y kuadrat, dxy, dyz, dan dxz itu mempunyai bentuk yang sama, yaitu berupa dua bola balon terpilin yang terdiri dari 4 cuping. Sedangkan orbital dz kuadrat ini mempunyai bentuk yang agak berbeda dari 4 orbital yang lain. Namun perlu dipahami bahwa kelima orbital ini memiliki tingkat energi yang sama sehingga disebut dengan subkulit D. Untuk menggambarkan kelima orbital D, maka digambarkan dengan 5 kotak, sehingga karena masing-masing kotak, masing-masing orbital maksimum 2 elektron, maka seluruh subkulit D maksimum 10 elektron. Berdasarkan aturan Hahn, pengisian elektron awalnya adalah masing-masing orbital diisi dengan 1 elektron dengan arah spin searah, kemudian setelah penuh dilanjutkan dengan diisi dengan elektron yang berpasangan dengan spin yang berlawanan. Selanjutnya adalah orbital F. Pada subkulit F terdapat 7 orbital yang bentuknya lebih kompleks kalau kita bandingkan dengan orbital S, P, dan D. Ketujuh orbital ini memiliki tingkat energi yang sama sehingga digambarkan dengan 7 kotak. Kotak menggambarkan masing-masing orbital, sehingga ada 2 elektron maksimum dalam satu orbital, sehingga pada subkulit F maksimum berisi 14 elektron. Berdasarkan aturan Hahn, pengisian elektron dari subkulit F mula-mula diisi dengan 1 elektron masing-masing sendiri-sendiri terlebih dahulu dengan arah spin searah. Setelah penuh, selanjutnya diisi dengan elektron yang berpasangan dengan arah spin yang berlawanan. Untuk lebih memahami pengisian orbital, maka kita lihat contoh di sini unsur nitrogen dengan nomor atom 7, maka pengisian berdasarkan aturan Aufbau 1s2, 2s2, 2p3. Lalu kita gambarkan diagram orbitalnya, S atau kotak, P3 kotak, sehingga gambaran elektron 1s2 penuh, 2s2 penuh, 2p3 masing-masing berisi 1 elektron. Kemudian contoh yang kedua adalah fluor dengan nomor atom 9, maka pengisian subkulitnya 1s2, 2s2, 2p5, maka sama seperti soal nomor 1, diisi S1 kotak dan P3 kotak. Pengisi elektronnya S2 penuh, 2S penuh, 2P berisi 5 elektron, mula-mula diisi masing-masing 1 baru berpasangan sehingga didapat terisi 5 elektron dalam orbital P. Pengisian elektron ini akan meminimalkan gaya tolak antar elektron sehingga keadaan stabil akan dapat tercapai. Contoh yang ketiga adalah belerang dengan nomor atom 16. Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Maka diagram orbitalnya sebagaimana yang ada di layar, 3p4 akan berisi mula-mula sendiri-sendiri terlebih dahulu baru kemudian berpasangan, atau dapat disingkat menjadi neon 3s2, 3p4.